Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar penanggulangan bencana. Nama saya Ranti Fajira, nomor induk mahasiswa 0801192067. Saya dari IKM 2 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mata kuliah Manajemen Bencana. A. Pengertian bencana. Menurut WHO 2002, definisi bencana atau disaster adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau masyarakat terkena. Menurut Departemen Kesehatan RI 2001, definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna, sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. B. Jenis ancaman bencana. 1. Klasifikasi bencana alam. A. Bencana alam geologis. B. Tsunami. C. Gunung meletus. D. Angin ribut. Dan E. Tanah longsor. 2. Pemanasan global. Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. C. Siklus penanggulangan bencana. 1. Prabencana, yaitu pencegahan lebih difokuskan kesiapsiagaan level medium. 2. Bencana, yaitu pada saat kejadian krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. 3. Pasca bencana, yaitu pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana. 1. Pencegahan atau prevention. 2. Mitigasi bencana atau mitigation. 3. Kesiapsiagaan atau preparedness. 4. Peringatan dini atau early warning. 5. Tanggap darurat atau responsi. 6. Bantuan darurat atau relief. 7. Pemulihan atau recovery. 8. Rehabilitasi atau rehabilitation. 9. Rekonstruksi atau reconstruction. D. Upaya-upaya penanggulangan bencana. 1. Mitigasi. Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam. Dan pada prinsipnya, mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam seperti menempatkan korban di suatu tempat yang aman, membentuk tim penanggulangan bencana, memberikan penyuluhan-penyuluhan, dan merelokasikan korban secara bertahap. 2. Upaya-upaya pencegahan bencana alam. A. Membuat pos peringatan. Pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak. B. Membiasakan hidup tertib dan disiplin. Diperlukan pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan
yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. C. Memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang Langkah Pengurangan Bencana Alam yang diselenggarakan lebih dari 1 dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. E. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Berkaitan dengan pergeseran paradigma, terdapat 4 hal fundamental yang berubah atas paradigma awal dalam penanggulangan bencana. 1. Dari tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan. 2. Dari sentralistik menjadi otonomi daerah. 3. Dari pemerintah sentries menjadi partisipatori. Keempat, dari kemurahan menjadi hak dasar. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.